Akan tapi beliau menuntut ilmu, belajar. Beliau bertanya kepada para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Sehingga disebutkan oleh Jarir ibn Hazim dari Ya'la ibn Hakim dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Abdullah ibn Abbas. Bahwasanya Abdullah ibn Abbas menceritakan, ketika Nabi SAW wafat, saya berkata kepada salah seorang dari kalangan Ansar yang sebaya dengan saya, halumma nas'al ashab Rasulillah fa innahumul yawma katsir. Mari kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, karena sekarang jumlah mereka itu banyak. Mereka itu adalah ulama ahli ilmu. Kata Abdullah, Pak, yuk kita tanya kepada mereka. Maka temannya ini mengatakan, wah ajaban laka ya Ibn Abbas. Alangkah mengherankannya engkau wahai Ibn Abbas. Ataran nasa yahtajuna ilaik. Apakah engkau menganggap bahwasanya manusia akan membutuhkan kepada engkau? Wa fid nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam antara. Sedangkan sekarang di kumpulan manusia itu ada sahabat-sahabat Nabi yang banyak. Emang dengan engkau melakukan belajar dan bertanya kepada para sahabat, manusia akan butuh kepada engkau. Tapi Abdullah bin Abbas begitu mendapati temannya diajak dan tidak mau memenuhi permintaannya, fataraktu dzalik, saya tinggalkan orang tersebut. Wa aqbaltu 'ala al-mas'alah, kemudian saya pun bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bertanya kepada para sahabat, bertanya. Fa in kana la yablughuni al-haditsu 'anil rajul fa'atihi wa huwa qa'ilun fa'atawassadu ridai ala babi. Terkadang saya mendapatkan informasi kabar bahwasanya sahabat fulan itu mengetahui tentang hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka Abdullah bin Abbas datang ke rumah orang tersebut, wa huwa qailun, dan orang tersebut lagi kailulah, lagi tidur siang. Begitu sampai masuk ke rumah orang alim itu lagi tidur istirahat, ya udah, saya ambil selendang saya rebahan saja di depan rumah orang tersebut. Angin datang dengan panasnya menghantam wajah Abdullah bin Abbas. Panas. Karena angin di sana itu bercampur dengan hawa yang luar biasa panasnya. Diceritakan di sini, farih usibuni alayya turab. Angin membawa debu menghantam wajah saya, tunggu. Saya tetap tiduran menunggu orang itu keluar. Fayakhruju fayarani, maka begitu tuan rumahnya itu keluar, kalau tidak salah Zaid bin Thabit yang keluar. Fayarani, maka Zaid bin Thabit ini melihat Abdullah bin Abbas. Fayaqul, maka Zaid bin Thabit mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupunya Rasulullah. Karena para sahabat sangat menghormati keluarganya Nabi, sangat memuliakan keluarganya Nabi, sebagaimana keluarganya Nabi sangat memuliakan para sahabat, sangat menghormati para sahabat. Zaid bin Thabit terkaget-kaget begitu keluar dari rumahnya ada salah seorang dari keluarganya Nabi, sepupunya Nabi ada di depan rumah. Kaget dia. Langsung dia mengatakan, ala arsalta ilayya fa'ati. Kenapa engkau ini tidak manggil saya saja? Itu bayangkan Zaid bin Thabit berhadapan dengan orang yang masih kecil, tapi yang dia hadapi di sepupunya Rasulullah. Bukan karena siapa-siapa, karena dia itu keluarga Nabi, dia hormati. Kenapa kau tidak undang saya saja? Datang saya ke rumah kau. Mau apa saya kasih? Mau hadis saya sediakan? Mau apa? Ini pengagungan para sahabat kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan oleh semua para sahabat. Dilakukan.
semuanya menghormati dan menyayangi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum dapati bagaimana Zaid bin Thabit mengatakan, "Ya na'am Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, kenapa kau tidak mengutus saya, mengundang saya sehingga saya datang ke rumah engkau?" Faqul, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ana ahaqqu an atiyak fa as'aluk." Saya adalah orang yang lebih pantas untuk datang kepada engkau. Karena ilmu dan kebenaran harus didatangi. Ada ilmu di mana didatangi, bukan ilmunya yang datang. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas. Ana ahaqqu an atiyaka fa as'aluk. Sayalah yang paling pantas untuk datang kepada engkau. Sehingga ketika orang datang kepada majlis ilmu, maka keutamanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Keutamanya luar biasa. Allah mudahkan dengannya dia masuk surga. Qal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fabaqiya ar-rajulu hatta ra'ani." Maka orang tersebut yang pernah saya ajak dan dia menolak, masih tetap keadaannya dalam keadaan yang sama. Hatta ra'ani, sampai orang ini melihat apa yang terjadi denganku. Wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Manusia telah berkumpul di hadapanku. Mereka berkumpul untuk meminta hadis. Mereka berkumpul untuk meminta ilmu dari Abdullah bin Abbas. Sehingga orang Ansar ini yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Al-fata aqalu minni." Pemuda ini lebih berakal daripada saya.